Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video belajar akuntansi bareng bersama Arsiktin. Di video kali ini kita akan bahas materi terkait persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Sebelum kita membahas terkait bentuk soalnya, lebih baik dulu kita harus mengetahui dulu materi yang terkait dengan sistem persediaan barang dagang. Poin pertama, sistem pencatatan persediaan adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mencatat dan menilai persediaan barang dagang. Poin kedua, metode pencatatan persediaan ini terdiri dari dua metode. Yang pertama, ada metode periodik dan yang kedua metode perpetual. Metode periodik, dalam metode periodik ini pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode penjualan atau akhir periode akuntansi. Yang kedua, metode perpetual. Pada metode ini, pencatatan persediaan dilakukan setiap saat terjadinya transaksi pembelian dan transaksi penjualan itu dilakukan. Poin yang ketiga, metode penilaian persediaan. Untuk menilai persediaan akhir itu ada metodenya. Yang pertama, ini metode FIFO atau first in, first out, yang artinya barang persediaan yang masuk pertama kali, maka barang itulah yang kita keluarkan pertama juga. Yang kedua, metode LIFO atau last in, first out, yang artinya persediaan yang masuk terakhir, yang masuk ke gudang terakhir, maka persediaan itulah yang harus kita keluarkan pertama kali. Kemudian yang tiga, ada metode biaya rata-rata tertimbang. Artinya, kita menilai persediaan dengan nilai rata-ratanya. Itulah untuk ketiga metode penilaian persediaan. Lanjut di poin selanjutnya, harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Ialah pengeluaran atau beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung guna memproduksi suatu barang atau untuk mendapatkan barang yang siap dijual. Poin selanjutnya adalah rumus harga pokok penjualan atau rumus cost of goods sold. Rumusnya ialah persediaan barang siap dijual dikurang persediaan akhir barang. Ini ada catatan. Untuk persediaan siap dijual, ini rumusnya adalah persediaan awal kemudian ditambah dengan pembelian bersih. Selanjutnya ada pembelian bersih, ini sama dengan pembelian plus ongkos angkut. Jadi kalau ada ongkos angkut pembelian, maka itu akan menambah nilai pembeliannya. Kemudian dikurang dengan retur pembelian plus potongan pembelian. Artinya apabila ada retur dan potongan pembelian, ini akan mengurangi nilai pembelian dari perusahaan tersebut. Yang terakhir ada penjualan bersih. Penjualan bersih ini rumusnya adalah penjualan dikurang retur penjualan plus potongan penjualan. Lanjut di poin yang selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk menghitung atau contoh perhitungan harga pokok penjualan menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Di sini kita akan bahas dulu yang pertama untuk sistem periodiknya. Di sini ada contoh soal. PT ABC mencatat persediaan barang dagang dengan metode periodik. Berikut ini data yang diperoleh selama bulan Januari tahun 2020. Pada tanggal 5 Januari, PT ABC ini mencatat adanya persediaan awal sebesar atau sebanyak 100 unit dengan harga Rp2.000. Atau langsung saja kita kalikan, jadi nilainya itu 2.000 dikali 100. Jumlahkan aja untuk nilai persediaannya. Inilah nilai persediaan atas saldo awal kemudian ditambah pembelian pada tanggal 10 Januari dan ditambah lagi pembelian pada tanggal 20 Januari. Nilainya sebesar 1.390.000. Untuk keseluruhan persediaan barang siap dijual, jadi rumusnya tadi adalah persediaan awal yaitu 100 unit, kemudian
ditambah lagi 200 unit, dan ditambah lagi pembelian 300 unit. Artinya, persediaan kita atau persediaan barang yang siap dijual pada tahun atau pada bulan Januari 2020 ini sebanyak 600 unit. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke cara untuk mengerjakannya ya, atau untuk menghitung. Nah, di sini ada keterangan pada tanggal 31 Januari 2020 setelah dilakukan stock opnam, persediaan akhir sebanyak 200 unit. Nah, jadi sisa di akhir bulan itu diketahui bahwa persediaannya hanya 200 unit. Maka hitunglah nilai persediaan dan harga pokok penjualannya. Oke, di sini kita akan langsung saja ya, kita jawab. Oke. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah persediaan yang dijual, persediaan yang terjual. Nah, rumusnya adalah persediaannya kan ini ya, ada 1.390.000 ini untuk nilainya. Tapi yang kita hitung hanyalah unitnya. Oke, dari 600 unit ini 600 unit kita kurangkan dengan persediaan akhir yang telah dihitung, 200 unit ini. 200 unit. Nah, jadi penjualan pada bulan Januari sebesar, kita langsung saja kurangkan 600 dikurang 200. Nah, inilah total penjualan unitnya ya pada bulan Januari 2020. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai persediaan dan HPP-nya. Pertama, di sini misalkan kita menggunakan metode FIFO atau first in first out ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kan tadi sudah kita ketahui bahwa persediaan akhirnya adalah 200 unit. Nih, persediaan akhirnya adalah 200 unit. Berarti yang kita jual ini adalah 400. Sekarang kita ingat bahwa FIFO adalah first in first out. Artinya barang yang masuk pertama dia harus dikeluarkan. Jadi kita lihat pada di sini untuk saldo awal kan 100. Kemudian pada 10 Januari 200. Nah, 400 ini berarti sudah menjual barang pertama yaitu 100 ini, kemudian 200 kan ini 300 nih, dua ini. Nah, untuk 100-nya, kekurangan 100 itu dia ambil dari persediaan pada tanggal 20 Januari. Nah, otomatis sisanya adalah 200 unit. 200 unit dengan harga 2.300. Jadi untuk nilai persediaan apabila menggunakan metode FIFO adalah sebesar 200 dikali 2.300. Nah, inilah nilai persediaan. Nilai persediaan apabila menggunakan metode FIFO. Jadi, otomatis yang kita keluarkan untuk dalam melakukan penjualan itu adalah barang yang pertama masuk. Jadi, persediaan awal, kemudian pembelian pada 10 Januari, dan pembelian pada tanggal 20 Januari. Inilah yang mencukupi untuk menjual 400 unit. Oke ya. Ini sudah kita ketahui nilai persediaannya. Nah, sekarang menghitung harga pokoknya. HPP atau harga pokok penjualan nilainya barang yang tersedia dijual. Nah, kita lihat barang yang tersedia dijual. Ini sudah kita hitung di atas. Ini barang tersedia untuk dijual adalah 1.390. Kemudian kita kurangkan dengan nilai persediaan akhirnya 460.000. Nah, jadi 930.000 inilah untuk harga pokok penjualannya. Kemudian lanjut di
kedua dengan menggunakan metode LIFO atau last in first out. Untuk menggunakan metode LIFO harus kita ingat bahwa persediaan yang masuk terakhir itu akan dikeluarkan pertama. Jadi 400 ini kita ambil dari persediaan yang terakhir masuk. Otomatis 20 Januari ini sudah mencukupi sebanyak 300. Nah, sementara 100-nya kita ambil dari pembelian yang tanggal 10 Januari. Nah, otomatis sisanya akan ada persediaan awal 100 unit dengan harga 2000 dan 100 unit untuk harga 2500. Oke, jadi kita tulis 100 unit dengan harga 2000 dan 100 unit dengan harganya 2500. Nah, nilai persediaannya tinggal kita kalikan. 100 dikali 2000 dan 100 dikali 2500. Inilah yang menjadi nilai persediaan akhir. Nah, sekarang kita akan menghitung HPP-nya. Jadi sama, HPP sama dengan nilai persediaan yang siap dijual. Jadi yang siap dijual tadi, ini yang sudah kita kalikan. Kemudian dikurangkan dengan nilai persediaan akhir. Harga pokok penjualannya apabila menggunakan metode LIFO akan menjadi sebesar Rp940.000. Sekarang kita yang terakhir masuk ke dalam metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang. Untuk metode rata-rata, jadi yang perlu kita lakukan hanyalah kita melihat harga rata-rata awalnya. Jadi cara menghitung rata-rata nilainya, ini harga jual, harga yang siap untuk dijual, kita bagikan dengan total keseluruhan unit yang siap dijual ya. Jadi kan yang siap dijualnya ada 600 unit, jadi tinggal kita bagikan saja. Nah, harga rata-ratanya adalah 2317. Sementara untuk menghitung nilai persediaan akhir, jadi ini tinggal kita kalikan harga rata-ratanya, kita kalikan dengan total persediaan akhir. Persediaan akhirnya ada berapa? Kita lihat di sini ada 200 unit. Otomatis kita tinggal kalikan aja menjadi 200. Nah, nilai inilah yang akan menjadi nilai persediaan akhirnya apabila menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, untuk menghitung HPP sama caranya kita tinggal mengurangkan antara nilai persediaan yang siap dijual dengan nilai persediaan akhir setelah dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nah, inilah untuk harga pokok penjualan apabila menggunakan metode rata-rata tertimbang. Untuk selanjutnya kita akan bahas menggunakan sistem persediaan perpetual. Oke, di sini kita akan lanjut.